Pada awal abad ke-20, persaingan antara perusahaan pelayaran begitu sangat ketat. White Star Line, salah satu perusahaan pelayaran ternama Inggris, memiliki ambisi besar untuk menciptakan kapal paling megah, terbesar, dan paling mewah di dunia. Dari ambisi ini, lahirlah banyak kapal raksasa seperti Olympic, Titanic, hingga Britannic. Nah, dari banyaknya kapal yang dibuat, Titanic adalah yang paling terkenal. Titanic sendiri dibangun di galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia Utara mulai tahun 1909 dan baru rampung pada 1912. Bisa dibilang Titanic adalah simbol kemajuan teknologi pada zamannya karena dilengkapi kompartemen kedap air, sistem komunikasi nirkabel Marconi, serta fasilitas mewah bak hotel bintang 5. Titanic juga memiliki 4 cerobong asap, 16 kompartemen kedap air, dan kecepatan maksimal 23 knot. Maka tak heran ketika selesai dibangun, Titanic pun dikenal sebagai kapal penumpang terbesar di dunia. Kemudian pada tanggal 10 April 1912, Titanic memulai pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris menuju New York City, Amerika Serikat. Terlepas dari itu semua, kapal yang panjangnya lebih dari 260 meter, berat sekitar 46.000 ton, serta dijuluki sebagai kapal yang tak bisa tenggelam, membawa lebih dari 2.200 orang selama pelayaran perdananya. Menariknya, penumpang Titanic dibagi menjadi 3 kelas. Kelas 1 terdiri dari orang-orang kaya, bangsawan, hingga selebritas. Kelas 2 terdiri dari pedagang, guru, hingga anggota militer. Dan kelas 3 terdiri dari imigran dari Eropa yang ingin mencari kehidupan baru yang lebih baik di Amerika. Awalnya, pelayaran berjalan dengan sangat mulus, langit cerah, laut tenang, dan para penumpang menikmati kemewahan kapal yang tak tertandingi. Sayangnya, di balik semua kemewahan dan kenyamanan yang dirasakan, terdapat nasib tragis yang sedang menanti. Singkat cerita, pada tanggal 14 April sekitar pukul 23.40 malam ketika Titanic sedang melaju dengan kecepatan penuh di perairan Atlantik Utara, awak kapal yang bertugas di menara pengawas melihat bayangan putih raksasa. Merasa ada yang tidak beres, dengan cepat awak kapal pun membunyikan bel peringatan dan memberitahu kapten bahwa di depan terdapat gunung es. Kapten Edward Smith dengan cepat mencoba membelokkan kapal. Namun, usaha yang dilakukan sang kapten sudah sangat terlambat. Kapal yang tetap melaju dengan cepat karena kapal besar butuh waktu untuk berhenti, pada akhirnya bertabrakan dengan gunung es yang berhasil merobek sisi kanan kapal sepanjang sekitar 90 meter. Yang dimana ini menyebabkan 5 kompartemen kedap air rusak hingga terisi air. Di sisi lain, karena sistem kapal hanya mampu menjaga kapal tetap mengapung jika maksimal 4 kompartemen saja yang rusak, Titanic pada akhirnya perlahan mulai tenggelam. Dan kecelakaan ini juga menyebabkan kepanikan di antara para penumpang. Sialnya, karena yakin kapal tak akan bisa tenggelam, Titanic hanya membawa 20 skoci saja yang hanya cukup untuk menyelamatkan setengah penumpang dari jumlah keseluruhan. Terlepas dari itu semua, satu persatu skoci diturunkan. Namun gilanya, akibat kepanikan dan ketidaksiapan awak kapal, banyak skoci yang belum penuh langsung diturunkan. Menariknya, di atas geladak kapal, orkestra terus memainkan musik untuk menenangkan hati orang-orang dari kepanikan yang menyelimuti Titanic. Sekitar pukul 2.20 dini hari tanggal 15 April, Titanic terangkat dan perlahan-lahan patah menjadi 2. Nah, setelah Titanic patah, kapal besar yang diklaim tak akan bisa tenggelam ini pada akhirnya tenggelam di telan lautan luas nan dalam. Dalam sekejap, lautan kembali tenang, menyimpan lebih dari 1.500 orang di dasarnya. Di sisi lain, skoci-skoci yang membawa orang-orang yang selamat mengapung di kegelapan sambil mendengar teriakan minta tolong dari mereka yang terombang-ambing air laut yang sangat dingin. Namun seberapa keras pun mereka berteriak, tak ada yang berani menolong mereka karena takut skoci kelebihan muatan dan berujung tenggelam. Maka tak heran jika akhirnya orang-orang yang terombang-ambing di laut yang suhunya sekitar 2 derajat Celcius meninggal dalam hitungan menit karena hipotermia. Waktu terus berlalu, kapal RMS Carpathia yang menerima sinyal SOS Titanic tiba sekitar 2 jam kemudian dan berhasil menyelamatkan sekitar 705 orang saja. Setelah tragedi ini, penyelidikan dengan cepat dilakukan oleh pihak Inggris dan Amerika Serikat. Nah, dari hasil penyelidikan terungkap beberapa alasan penyebab utama tragedi Titanic hingga bisa memakan banyak korban.
Pertama, banyak kesalahan dalam prosedur keselamatan. Bisa dibilang jika para awak kapal memahami prosedur keselamatan dengan benar, meskipun Titanic pada akhirnya tenggelam, setidaknya tragedi Titanic tak akan memakan banyak korban, terutama jika skoci yang ada pada Titanic sangatlah banyak. Maka kemungkinan besar korban yang selamat juga akan banyak. Kedua, kecepatan kapal terlalu tinggi yang menyebabkan kapten sulit menghindari gunung es. Akan tetapi, meskipun telah diberi peringatan, kapal tetap tak bisa menghindari tabrakan. Karena bagaimanapun, kapal tak bisa berhenti mendadak. Waktu terus berlalu, tepat pada tahun 1985, bangkai Titanic ditemukan oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Robert Ballard di kedalaman 3.800 meter tepat di dasar Atlantik Utara. Berkat penemuan ini, banyak sekali artefak Titanic yang diangkat ke permukaan dan dipamerkan ke seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, pihak berwenang menyatakan penyebab utama Titanic tenggelam adalah tabrakan dengan gunung es. Meski begitu, banyak orang tak percaya akan hal ini. Apalagi setelah tragedi, investigasi resmi sangat cepat ditutup. Tidak ada pihak yang benar-benar disalahkan dan tidak ada tuntutan terhadap White Star Line. Bahkan, banyak dokumen asuransi Titanic hilang atau tidak pernah diumumkan ke publik secara lengkap. Hingga semua mengarah pada satu pertanyaan, apakah Titanic tenggelam karena kecelakaan atau kesengajaan? Dari pertanyaan ini, pada akhirnya muncullah teori konspirasi yang bertujuan untuk memecahkan penyebab pasti tenggelamnya Titanic. Teori pertama, kapal ditukar. Bisa dibilang salah satu teori paling gila muncul dari seorang mantan pekerja kapal yang mengaku kapal yang berlayar bukanlah Titanic, melainkan kapal Olympic yang merupakan kembarannya Titanic. Seperti yang diketahui, Olympic dan Titanic memang kapal kembar, bahkan nyaris identik. Dan kala itu Olympic mengalami kecelakaan yang menyebabkan kerusakan serius. Nah, perusahaan asuransi menolak membayar klaim penuh untuk perbaikan Olympic. Dan akibatnya, White Star Line melakukan langkah gila, yakni menukar Olympic dengan Titanic yang tujuannya tentu untuk mendapatkan uang asuransi penuh. Kedua, kecelakaan Titanic disengaja untuk menyingkirkan orang-orang penting. Kala itu, Titanic membawa sejumlah penumpang berpengaruh atau penting yang diantaranya merupakan 3 pria kaya di Amerika Serikat, yakni John Jacob Astor IV, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim. Ketiganya dikenal sebagai tokoh yang sangat menentang dalam pembentukan Federal Reserve, yakni sistem perbankan pusat Amerika Serikat, dan mereka semua tenggelam bersama Titanic. Sementara itu, JP Morgan, yakni taipan keuangan yang mendukung pembentukan Federal Reserve dan pemilik Titanic secara tidak langsung melalui International Mercantile Marine Company, tiba-tiba membatalkan keikutsertaannya dalam pelayaran perdana Titanic. Padahal semua barangnya telah dinaikkan ke kapal dan tempat mewah yang dihususkan untuknya juga telah disiapkan. Banyak yang percaya Morgan tahu apa yang akan terjadi dan targetnya adalah orang-orang yang menentang pembentukan Federal Reserve. Selain itu, Morgan juga diduga terlibat sebagai salah satu aktor yang menenggelamkan Titanic. Oleh sebab itu, Morgan membatalkan pelayarannya bersama Titanic. Ketiga, Titanic dibom. Teori ini muncul berkat banyaknya saksi mata yang melaporkan bahwa sebelum kapal patah, mereka melihat ledakan. Akibat hal ini, banyak orang yang percaya di ruang mesin Titanic telah dipasang bom atau peledak kecil untuk mempercepat tenggelamnya Titanic. Namun, tetap membuat tragedi yang menimpa Titanic seperti kecelakaan alami. Menariknya, teori ini juga bisa dihubungkan dengan teori pertama dan kedua. Meski begitu, teori ini tentunya berdiri sendiri.